Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila. Saya dari jurusan Psikologi Islam, Fakultas Usuluddin dan Humaniora, Lokal 20B. Hari ini saya ingin sedikit menjelaskan tentang membuat dan menulis paragraf yang baik. Hari ini kita akan membahas 4 pembahasan, yaitu yang pertama pengertian dan syarat baik paragraf yang baik, yang kedua pengembangan paragraf, yang ketiga jenis paragraf, dan yang keempat unsur paragraf. Yang pertama pengertian paragraf. Paragraf merupakan rangkaian atau himpunan kalimat-kalimat yang bertalian dalam suatu rangkaian untuk membuat sebuah gagasan yang biasanya mengandung suatu ide pokok, dan penulisannya biasanya dilakukan di baris baru. Pengertian paragraf dari beberapa ahli antara lain adalah paragraf adalah bagian dari sebuah karangan yang terdiri atas sejumlah kalimat yang menguapkan suatu informasi dengan ide pokok sebagai pengendalinya. Syarat baik paragraf menurut Mustaqim 1994, sebuah paragraf yang baik hendaknya dapat memenuhi kriteria atau persyaratan tertentu, yaitu yang pertama kesatuan paragraf. Kesatuan berkaitan dengan adanya sebuah gagasan utama dan beberapa gagasan tambahan atau penjelasan yang mendukung gagasan utama itu. Yang kedua, kepaduan paragraf. Paragraf dibangun oleh kalimat yang mempunyai hubungan atau keterkaitan. Alat kohesi gramatikal yang dapat digunakan untuk membangun paragraf yang padu antara lain 1. Transisi, 2 referensi, 3 paralelisme, dan 4 elipsis. Untuk alat kohesi leksikal antara lain sinonim, antonim, hiponim, dan repetisi. Yang ketiga, kelengkapan ketuntasan. Aspek ini terpenuhi jika semua informasi yang diperlukan untuk mendukung atau menjelaskan gagasan utama sudah tercakup. Ini dilakukan karena pembahasan yang tidak tuntas akan menghasilkan simpulan yang salah, tidak sahih, dan tidak valid. Yang keempat, keruntutan. Yang ada beberapa model urutan informasi, yaitu seperti urutan tempat, waktu, khusus, umum, urutan tingkat, apresiatif, sebab akibat, atau tanya jawab. Konsistensi. Sudut pandang adalah cara penulis menempatkan dirinya dalam karangan. Bisa dibilang cara penulis menempatkan dirinya, atau bagaimana cara penulis memandang ceritanya. Sudut pandang ini bisa berupa perspektif yang hendak dibangun oleh penulisnya. Pembangunan paragraf. Pembangunan paragraf dilakukan dengan cara yang pertama metode kronologi. Kronologi ada 2, yaitu peristiwa dan waktu. Kronologi waktu bisa disusun sesuai urutan terjadinya peristiwa. Yang kedua, metode ilustrasi. Menggunakan ilustrasi dilakukan dengan penulis memaparkan keadaan berupa kesan atau yang ditangkap oleh inderanya yang dijabarkan dalam bentuk kata-kata agar pembaca memiliki gambaran dengan tulisan tersebut. Yang ketiga, menggunakan definisi yang dimaksudkan untuk memberikan sebuah definisi atau sebuah definisi dari sesuatu dengan menggunakan kalimat-kalimat penjelas. Yang keempat, analogi yang untuk memberikan perbandingan terhadap kedua objek yang berbeda tetapi memiliki kesamaan baik dari segi bentuk, manfaat, usul-usul maupun fungsinya. Yang kelima, perbandingan dan pengontrasan. Dikembangkan dengan menggunakan teknik ini karena penulis ingin menunjukkan kesamaan atau perbedaan antara dua orang, objek, gagasan dalam segi-segi tertentu. Yang keenam, dengan metode sebab akibat. Penulis menggunakan ini untuk mengumpulkan alasan yang masuk akal. Yang ketujuh, menggunakan pembatasan satu persatu atau contoh. Mengembangkan paragraf dapat memberikan contoh-contoh konkret yang mendukung gagasan utama untuk mempermudah pembaca dalam memahami paragraf tersebut. Yang kedelapan, menggunakan repetisi yang maksudnya pengulangan. Dan yang kesembilan, kombinasi. Penulis melakukan pengembangan ini untuk melakukan kombinasi beberapa metode dengan mengembangkan paragraf. Jenis-jenis paragraf. Kalimat
topik, dan pengembang dalam pengembangan paragraf. Ketiganya antara lain, yang pertama deduktif atau berpolakan umum khusus, yang kedua induktif, berpolakan khusus umum, yang ketiga berpolakan campuran umum khusus umum atau khusus umum khusus. Pertama, paragraf yang berpolakan umum khusus atau deduktif. Kerangka paragraf dalam deduktif ini sebagai berikut: transisi berupa kata, transisi berupa kalimat, dan kalimat topik dan kalimat pengembang. Yang kedua, paragraf berpolakan khusus umum atau induktif, tergolong dalam kategori induktif adalah kalimat pengembang dan kalimat topik. Dan yang ketiga, paragraf berpolakan campur umum dan khusus umum khusus. Kerangka yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut: antara lain transisi berupa kata atau kalimat, dan yang kedua kalimat topik, kalimat pengembang dan kalimat penegas. Jenis-jenis paragraf apabila dilihat dari letak kalimat topiknya dapat dibedakan menjadi paragraf deduktif, induktif, dan campuran. Menurut Tarigan 2008, paragraf deduktif adalah paragraf kalimat utamanya terletak pada awal paragraf. Kalau induktif, menurut Tarigan juga memberi penjelasan mengenai paragraf induktif yang kalimat topiknya telah terletak di akhir paragraf. Paragraf deduktif, induktif, atau campuran menjelaskan bahwa paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada kalimat pertama dan kalimat terakhir. Unsur-unsur paragraf. Alat bantu untuk menciptakan susunan logis sistematis itu adalah unsur-unsur penyusun paragraf, seperti transisi, topik, kalimat pengembang, kalimat penegas. Transisi adalah mata rantai penghubung antara paragraf. Transisi berfungsi sebagai penghubung jalan pikiran dua paragraf yang berdekatan. Transisi dijadikan dua, yaitu transisi berupa kalimat. Pengelompokan berdasarkan penanda hubungannya antara lain penanda hubungan kelanjutan, hubungan waktu, penanda klimaks, penanda perbandingan, penanda kontras, penanda urutan jarak, ilustrasi, sebab akibat, syarat, dan kesimpulan. Dan yang kedua, transisi berupa kalimat. Tarigan mengungkapkan transisi berupa kalimat ini lebih dikenal dengan istilah lead-in sentence atau kalimat penuntun. Kalimat ini berfungsi ganda, yaitu sebagai transisi dan sebagai pengantar topik utama yang diperbincangkan. Dan yang kedua, kalimat topik. Wianto mengungkapkan bahwa kalimat topik atau kalimat utama adalah pokok pikiran yang dituangkan dalam satu kalimat di antara kalimat-kalimat yang tergabung dalam sebuah paragraf. Kalimat pengembang. Sebagian besar kalimat yang terdapat dalam suatu paragraf termasuk kalimat pengembang, bersifat kronologis, biasanya menyangkut hubungan antara benda atau kejadian dan waktu. Kalimat penegas. Tarigan mengungkapkan bahwa kalimat penegas adalah elemen keempat dan terakhir. Elemen pertama adalah transisi, yang kedua topik, yang ketiga pengembang, dan terakhir adalah penegas. Yang berfungsi ada dua, sebagai pengulangan dan sebagai daya penarik bagi pembaca, atau sebagai selingan untuk menghilangkan kejemuan. Berikut dari saya, itu dulu dari saya. Mohon maaf banyak kekurangan, karena kesalahan dan kekurangan ada pada diri saya, dan kebenaran dan kesempurnaan hanya milik Allah semata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.